Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat datang di video tutorial mengerjakan soal ujian di LMS Moodle untuk simulasi penilaian akhir tahun kelas 7 dan 8. Setelah sukses menyelenggarakan ujian sekolah kelas 9 menggunakan LMS Moodle, pada kali ini kita akan menguji cobakan LMS Moodle untuk kelas 7 dan 8 dalam pengerjaan soal ujian penilaian akhir tahun. Langkah pertama untuk dapat masuk ke link LMS Moodle SMP Negeri 6 Cimahi adalah dengan cara mengetikkan secara manual alamat IP LMS berikut di halaman browser kalian. http://103.52.114.181. Jika sudah berhasil masuk ke link LMS SMP Negeri 6 Cimahi, begini tampilannya. E-Learning SMPN 6 Cimahi. Kemudian, untuk dapat masuk ke akun LMS kalian, klik tanda login di sudut kanan atas, login atau masuk dalam bahasa Indonesia, diklik. Kemudian kalian akan diarahkan untuk memasukkan username dan password kalian masing-masing. Jika sudah mengklik login atau masuk, maka tampilannya akan diarahkan seperti ini. Ini adalah tampilan menu login. Silahkan ketikkan username dan password yang sudah dibagikan oleh wali kelas untuk dapat login ke akun LMS milik kalian sendiri. Ini contohnya adalah milik Abi Pravindias, dan di kolom kedua ini adalah password yang harus dimasukkan. Username terdiri dari huruf kecil dan tanpa spasi, jadi harus persis, baik username atau passwordnya harus persis agar kalian dapat masuk ke akun LMS kalian. Jika sudah benar, kemudian klik tombol login yang berwarna biru ini. Jika ingin mengganti bahasa yang digunakan di LMS, klik pada bagian ini. Pilihannya ada dua, English dan bahasa Indonesia. Baik, jika sudah berhasil login menggunakan username dan password, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilan awal adalah tampilan dashboard. Welcome 7E01, artinya kelas 7E, siswa nomor urut 1. Untuk mengecek apakah benar akun tersebut milik kalian, silahkan klik di sudut kanan atas yang bertuliskan asal kelas, kemudian pilih profile, klik profile. Berikut adalah tampilan jika kalian sudah mengklik profile tadi. Di sini ada keterangan profil akun ini milik kelas 7E, 01 itu nomor urut absen, dan nama lengkap siswa tersebut, Abi Pravindias Perkasa. Kemudian di sini juga ada alamat email kalian sendiri, Indonesia, dan asal kota Cimahi. Kalau sudah yakin ini milik kalian, kalian bisa melanjutkan untuk mengerjakan soal. Tinggal kembali ke tampilan awal dashboard. Setelah mengecek akun kalian, kita kembali ke tampilan menu dashboard seperti ini. Kemudian klik menu My Course atau kursus saya, yang ini. Kemudian klik link bertuliskan simulasi PAT1. Pastikan untuk memilih link soal yang benar ya. Setelah mengklik link simulasi PAT1, maka akan muncul tampilan seperti gambar di samping ini. Ada keterangan kuis dengan kotak berwarna pink, kemudian ada tulisan naskah soal simulasi PAT1. Di bawahnya ini ada keterangan kapan soal bisa dibuka dan dikerjakan, juga kapan soal akan tertutup. Jadi nanti kalian akan mengerjakan soal sesuai yang telah dijadwalkan. Kemudian kita klik tulisan berwarna biru naskah soal simulasi PAT1. Setelah mengklik quiz, maka tampilannya akan seperti ini.
ada keterangan naskah soal simulasi PAT 1. Open, close, artinya kuis dibuka pada hari Senin 20 Mei 2024 pukul 12 siang dan ditutup pada hari Senin 20 Mei pukul 13.06. Jadi nanti keterangan ini akan disesuaikan dengan jadwal ujian kalian. Kemudian ada keterangan attempt allow, artinya kuis ini bisa dikerjakan 2 kali. Tapi untuk PAT sesungguhnya nanti kalian hanya bisa diizinkan mengerjakan soal 1 kali. Kemudian ada keterangan to attempt this quiz you need to know the quiz password, artinya kuis ini dapat dikerjakan setelah kalian memasukkan token soal. Kemudian grade to pass 10 out of 30, artinya nilai kelulusan dalam kuis ini adalah 10 dari 30 nilai maksimal. Tapi nanti ini akan disesuaikan dengan mata pelajarannya, jadi tidak selalu seperti ini. Kemudian untuk memulai mengerjakan soal, klik attempt quiz untuk mulai mengerjakan soal yang bertombol biru ini. Kalian klik, kemudian nanti akan diarahkan untuk mengisi token soal. Setelah mengklik attempt quiz, kalian harus memasukkan password quiz atau token soal yang diberikan wali kelas atau pengawas ujian nanti. Password yang dimasukkan harus persis, apakah terdiri dari huruf kecil, apakah terdiri dari huruf besar atau angka. Kalian harus memasukkannya persis. Kemudian klik start attempt untuk mulai mengerjakan soal. Setelah password yang dimasukkan sudah benar, kalian akan langsung diarahkan ke tampilan naskah soalnya. Oke, sebelum mengerjakan, mari kita mengenal dulu fitur-fitur yang terdapat di dalam soal beserta fungsinya. Tombol back ini adalah untuk kembali ke tampilan awal first. Jika kalian sudah keluar dari tampilan soal, kalian harus memasukkan kembali token soal untuk bisa masuk ke soal lagi. Yang kedua, nomor soal dan keterangan apakah soal tersebut sudah dijawab atau belum. Seperti ini ya, question 1, not yet answer, artinya ini belum terjawab. Dan soal bisa saja diacak, jadi tampilannya tidak akan sama dengan teman kalian nanti di setiap soalnya. Kemudian ada tombol untuk melihat quiz navigation atau nomor soal mana saja yang sudah dikerjakan dan belum. Jadi di LMS ini ada fitur untuk melihat soal mana saja yang sudah kalian kerjakan dan belum. Dengan fitur ini memungkinkan siswa dapat mendahulukan soal mana yang ingin dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian ada fitur time left, artinya adalah durasi mengerjakan soal. Jadi nanti di sini akan ada keterangan sudah berapa lama kalian mengerjakan soal dan berapa sisa waktu kalian mengerjakan soal. Di LMS, dalam satu page ini akan ada 5 pertanyaan. Jadi setelah 5 pertanyaan, kalian bisa langsung klik next page untuk ke soal berikutnya. Berikut ini adalah tampilan fitur quiz navigation. Ini yang kotak, artinya ini ada 30 soal. Jika sudah dijawab, kotaknya akan berwarna hitam. Tapi jika belum, dia akan tetap berwarna putih. Jadi sebelum nanti mengirim jawaban, pastikan kotaknya semua berwarna hitam. Jika ingin mengecek soal berikutnya, tinggal diklik next page. Tapi jika ingin melihat soal sebelumnya yang sudah kalian kerjakan, tinggal diklik previous page. Hati-hati dalam bagian ini, jika belum terjawab semua, jangan sampai kalian mengklik finish attempt, karena kalau sudah mengklik itu artinya kalian sudah selesai menjawab. Ya, selain fitur, kalian juga harus mengenal indikator soal. Artinya dalam satu soal itu pasti akan ada wacana atau stimulus. Siswa diwajibkan membaca sampai tuntas wacana soal sebelum menjawab. Yang kedua ada pertanyaannya, dan yang ketiga ada gambar ilustrasi. Jadi sebelum menjawab, pastikan kalian membaca dulu apa wacananya, bagaimana keterangannya, kemudian membaca dengan baik pertanyaannya, kemudian perhatikan gambar jika ada gambar ilustrasi di dalamnya. Untuk melanjutkan ke nomor selanjutnya, klik tombol next page yang berwarna biru. Baik, masih sama dengan sebelumnya ketika kalian mengerjakan soal di Google Form. Jenis-jenis soal juga ada 4.
pertama benar salah atau true false. Jadi nanti akan ada jenis soal benar salah, kemudian pilihan ganda biasa, kemudian pilihan ganda kompleks, artinya jawabannya lebih dari satu, dan yang keempat menjodohkan. Di samping ini adalah tampilan soal bertipe menjodohkan di LMS. Jadi nanti kalian tinggal mengklik pilihan-pilihannya di setiap kotak ini. Nanti silahkan dipelajari cara menjawabnya. Langkah selanjutnya adalah mengsubmit atau mengirim jawaban. Jika semua soal sudah dikerjakan dan diperiksa kembali dan kalian yakin ingin mengirim jawaban, boleh mengklik tombol Finish Attempt yang berwarna biru ini di bawah Quiz Navigation. Tapi jika masih ingin memeriksa, silahkan klik Quiz Navigation. Pastikan semua nomor soal bertanda hitam. Setelah siswa mengklik Finish Attempt, maka tampilannya akan seperti ini. Akan ada keterangan setiap nomor soal, itu harus bertuliskan Answer Safe. Tidak boleh Not Yet Answered. Artinya kalau not yet belum terjawab. Jadi tulisannya harus Answer Safe, artinya jawaban sudah terekam. Jadi nanti sebelum mengklik Submit All and Finish yang tanda biru ini, pastikan dulu semua soal sudah terjawab dan keterangannya adalah soal sudah terjawab atau jawaban sudah tersimpan. Jika sudah yakin, silahkan kalian mengklik Submit All and Finish. Langkah terakhir adalah mengklik konfirmasi terakhir dari LMS. LMS akan mengkonfirmasi ulang kepada siswa apakah soal benar-benar akan disubmit sekarang dan sudah selesai. Jika yakin, sekali lagi klik Submit All and Finish. Setelah mengklik Submit All and Finish, maka dengan segera LMS akan memunculkan tampilan hasil ujian seperti keterangan gambar di samping ini. Di sini harus sampai ada tulisan Finish, Submit, dan di sini nanti akan ada keterangan waktu, hari, jam kapan kalian mengirim jawaban. Perhatikan di sini kalau statusnya masih in progress, bukan finish submit, artinya jawabannya belum terkirim. Jadi di LMS itu kalian harus mengkonfirmasi sampai 3 kali atau mengklik submit sampai 3 kali sampai benar-benar bisa mengirim jawaban. Jadi perhatikan dengan baik langkah ini. Kalau sudah ada tampilan seperti ini, nanti kalian boleh screenshot dan perlihatkan kepada pengawas atau wali kelas. Artinya kalian sudah mengerjakan soal tersebut. Kalau sudah mengirim jawaban dan ujian sudah selesai, kalian boleh log out dari LMS. Caranya mengklik asal kelas tadi yang paling bawah, kemudian klik log out. Catatan tambahan, dalam menggunakan LMS ini, siswa dilarang menggunakan akun siswa lain. Jadi silahkan untuk menjaga kerahasiaan username dan password kalian masing-masing. Data yang masuk akan selalu terdeteksi oleh admin, seperti keterangan waktu kapan user mulai mengerjakan soal, durasi mengerjakan soal, termasuk jika user mengulang mengirim jawaban. Kemudian, jika pada saat mengerjakan soal, secara tidak sengaja keluar dari soal dan belum disubmit, maka jangan khawatir karena sistem menyimpan jawaban yang sudah terekam. Jadi kalian tidak perlu mengulang dari awal. Yang kalian lakukan hanyalah kembali masuk ke LMS dengan akun dan password kalian, lalu mengklik link soal, kemudian kembali masukkan token. Terakhir, selama mengerjakan ujian di LMS, tidak diperkenankan membuka aplikasi apapun selama mengerjakan soal selain LMS Moodle. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.